Dengar tentang Kevas. Baru dengar juga gua. Nih, gua ada video profilnya. Lihat bareng yuk. Oh, boleh bro. Kefas, kelompok firman dan studi. Kami adalah kelompok pemuritan Kristiani di kampus yang dimulai tahun 1995. Berawal dari beberapa mahasiswa di Jakarta yang rindu untuk memenangkan kampus mereka. Visi kami, bila Tuhan terlambat datang, maka sangatlah perlu membangkitkan sekelompok orang muda melanjutkan kesaksian dan pekerjaan bagi generasi penerus. Misi kami menjadi kelompok pemuritan di kampus yang memperlengkapi mahasiswa Kristen sehingga mereka menjadi berkat di kampus. Tidak saja menggenapi mahasiswa dalam kerohanian, tetapi juga memacu untuk mendapatkan nilai dan prestasi yang terbaik, sehingga mereka dapat menjadi orang-orang yang dapat dipercayai Tuhan tanggung jawab yang besar dan cakap mengajar orang lain. Kefas juga membentuk kamu menjadi pemimpin dan menghasilkan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Kefas kini hadir di 31 kota. Kami ada buat kamu-kamu yang mau mengenal firman Tuhan lebih dalam dan berbuah. Di mana kota kamu saat ini dan di mana kamu berkuliah, mari bergabung dengan Kefas. Dan jangan lupa, ajak teman-teman di kotamu dan di kampusmu untuk bergabung dengan Kefas, agar kita sama-sama bertumbuh. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan Kefas: seminar rohani, retreat, outing, youth conference, dan grup Kefas kampus. Dapatkan juga info kegiatan dan konten-konten rohani Kefas di website dan sosial media kami ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, selamat datang, selamat siang bagi teman-teman dan saudara-saudari yang bisa masih bergabung pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan memulai ibadah kita dalam Kefas Online Service, di mana judulnya adalah suatu judul yang menarik, yaitu yang berjudul Siapakah Yesus Ini. Nah, saya mengajak saudara-saudari supaya menyiapkan hati kita dalam menerima firman Tuhan, supaya kita dapat menyerap firman Tuhan itu, supaya kita juga bisa mengerti siapakah Yesus ini yang akan diberitakan oleh pembicara nanti. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas siang hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul kembali tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami juga dapat diberkati Tuhan oleh ibadah ini Tuhan, agar kiranya Tuhan ibadah ini juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya untuk meluluaskan roh kita, saya mengajak kita untuk menyanyikan kidung yang berjudul Kasih Karunia.
Amin, puji Tuhan. Saya mengajak saudara-saudari yang ada di Zoom untuk memproklamirkan kidung ini ya, di mana bait pertama saudara ya, terus yang bait kedua saudari. Bait pertama, mari saudara-saudari. Oh, berkat sejati tidak ternilai. Sukacita puas pun damai. Ada yang lampaui berkat kekal ini karena perkara benar diri. Kasih karunia berkat yang terbesar ini Allah beri dirinya sendiri ya kenikmatan dan termanis unggul sampai berkat hari. Untuk bait yang kedua, mari saudari. Tuhan limpahkan kasih karunia-Mu, Amin. beri empunan yang surgawi penuhi aku dalam situasi dan waktu apapun. Beri kekuatan, perlindungan, keperluan hidup gereja Ida kayak kasihnya Tempat warisan Allah ada. kasih karunia-Mu berkatku asal hidup gereja. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya mengajak kita untuk menyanyikan kembali kidung ini ya, dengan roh yang membara. Berkat sejati tidak ternilai, beri sukacita penuh puas dan damai. Tiada yang lampaui berkat kekal ini, bingkatlah perkara benda atau materi. Kasih karunia berkat yang terbesar ini, Allah beri dirinya sendiri. Dia kenikmatan yang terlahir, unggul suplai serba cukup hari ke hari. Tuhan limpahkan kasih karunia-Mu, beri embun yang surgawi penuhi aku dalam situasi dan waktu apapun. Beri kekuatan, perlindungan selama waktu. Hidup gereja indah, kayakan kasih karunia, tempat warisan Allah ada. Kasih karunia-Mu besertaku, asal ku hidup gereja paling padamu. Ayat 1. Berkat sejati tidak ternilai, beri sukacita penuh puas dan damai. Tiada yang lampaui berkat kekal ini, bukanlah perkara benda atau materi. Kasih karunia berkat yang terbesar ini, Allah beri dirinya sendiri. Dia
Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari dan teman-teman semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman. Kepada pembicara firman, waktu dan tempat kami persilakan. Syukur pada Tuhan, saudara-saudari, kita boleh kembali bertemu di dalam Kefas Online Service. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, mari saya ajak kita kembali berdoa. Yuk, agar Tuhan bisa berbicara secara pribadi kepada kita, sehingga kita bisa makin mengenal siapakah Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami ada kesempatan datang kepada firman-Mu, membuka, menerima, menyerap diri-Mu. Tuhan, biarlah firman siang hari ini tidak berlalu begitu saja. Namun melalui setiap doa dan firman, kami boleh banyak menyerap segala kekayaan Tuhan menjadi milik kami. Agar kami hidup di atas muka bumi boleh menjadi citra-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman sekalian, minggu lalu kita telah membahas bagaimana kita sebagai orang Kristen perlu menjadi orang Kristen yang menghitung hari-hari sedemikian. Kita Mazmur pasal 90 berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Artinya, kalau kita buang-buang waktu, kita tidak bijaksana. Kenapa demikian? Karena waktu tidak bisa dibeli dengan uang. Waktu juga tidak bisa dibeli, tidak bisa di reverse, dia tidak bisa kembali. Apapun yang kita kerjakan ketika 1 detik berlalu, ya sudah berlalu. Itulah sebabnya kita harus bijaksana mengatur, memanage sesuatu yang tidak bisa kembali, yaitu waktu. Saudari, hari ini Tuhan sudah memberi kita kesempatan. Namun di dalam kesempatan yang Tuhan berikan, sebanyak apa kita cukup bijaksana menggunakan waktu-waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk menjamah Tuhan, bahkan untuk menyerap Tuhan di dalam doa. Apa maksudnya? Sebanyak apa Tuhan sudah bertambah di dalam kehidupan kita. Teman-teman mungkin ada yang umur 17 sampai dengan 25, mungkin kecuali kakak-kakak senior dari Kefas ya. Saudari, dalam waktu ini sudah sebanyak apa Kristus bertambah di dalam kita? Sudah sebanyak apa Kristus merubah kehidupan kita? Sudah sebanyak apa Kristus merubah mindset kita? Mungkin kita sudah hidup sekian lama, tapi Kristus tidak mengubah apapun di atas diri kita. Apakah ada yang salah dengan Kristus dan prosesnya? Tentu tidak ada. Yang salah adalah terkadang kita kurang bijaksana mengatur waktu kita, berkontak, bersekutu, menerima, menjamah Tuhan. Tentu teman-teman sekalian ini tidak terlepas dari pengenalan kita akan Dia. Banyak orang Kristen dan juga mungkin termasuk saya kurang mengenal Tuhan. Kalau hari ini kita punya seorang teman, kita punya seorang sahabat, kita suka jalan dengan dia, kita suka kemana-mana, kita suka bercerita, membagi hidup kita, membagi apapun milik kita kepada dia. Karena kita cukup percaya siapa dia. Karena kita cukup mengenal dengan detail siapa dia. Sehingga kita bisa nyaman berkontak, menjalin hubungan dengan rekan kita, dengan sahabat kita. Teman-teman sekalian, namun heran terhadap Tuhan yang menyelamatkan kita, terhadap Tuhan yang sudah berkorban bagi kita, terkadang kita juga ogah-ogahan datang pada Dia. Terkadang kita seakan terpaksa datang kepada Dia. Seakan kalau sudah datang pada Dia, kita mau cepat-cepat selesai. Oh, teman-teman sekalian, bahkan di dalam beberapa kesempatan, mungkin teman-teman juga kita pasti punya pengalaman ini. Kadang-kadang kita datang ibadah terlambat, lalu kita mau cepat-cepat pulang. Di dalam ibadah kita ngantuk. Wah, tapi di luar kita begitu segar. Mengapa demikian? Karena kita tidak merasa Tuhan itu bisa didatangi. Kita tidak merasa Tuhan bisa dikontakki. Kita tidak merasa Tuhan itu rekan. Tuhan itu sahabat kita. Kita masih merasa Tuhan sebagai objek penyembahan. Saudari, dari sini
kita perlu ada sebuah mindset, ada sebuah kesadaran, di hadapan Tuhan. Bahwa terkadang kita juga belum cukup mengenal Tuhan. Terus lalu sekian lama kita menjadi orang Kristen, Tuhan seperti apa yang kita kenal? Berita ini menjadi penting, poin ini menjadi penting. Mengapa? Karena kalau tidak, sepanjang kehidupan Kristiani kita akan menjadi orang Kristen kata orang. Kita akan menjadi orang Kristen dari perkataan manusia. Iman kita ditaruh di atas perkataan manusia. Untuk itulah siang hari ini kita membahas satu judul yang sangat penting sekali bagi kemajuan kehidupan Kristiani kita. Kita membahas mengenai siapakah Yesus. Siapakah Yesus? Teman-teman, sudahkah Anda tahu siapa Yesus? Mungkin kita tahu dia adalah juru selamat. Bahkan hari ini, bulan ini, banyak orang sedang merayakan dia telah lahir. 2000 tahun yang lalu dia lahir di dalam palungan. Namun teman-teman yang dikasihi Tuhan, apakah Anda mengenal siapa yang lahir di palungan 2000 tahun yang lalu? Apakah Anda mengenal siapa baby yang lahir 2000 tahun yang lalu? Oh, teman-teman sekalian, semoga siang hari ini Tuhan menerangi kita. Kita tidak hanya tahu dia lahir, tapi kita tahu siapa yang lahir itu. Saya maju. Yesus bertanya kepada murid-murid di dalam Matius 16 ayat 13. Bagi yang tidak ada halangan, mari kita baca bersama-sama. Anda boleh open mikrofon Anda. Kita bisa baca bersama agar melalui membaca firman itu masuk. Melalui kita bersuara, kita konsentrasi. Jadi firman ini tidak lewat begitu saja. Bagi yang terkendala signal, Anda boleh tetap mute. Lalu Anda baca di tempat tetap bersuara. Yang boleh open mikrofon, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Boleh sekali lagi? 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Teman-teman dikasih Tuhan, dari ayat ini Yesus juga bertanya kepada murid-murid. Dia bertanya, kata orang, siapa anak manusia itu? Yesus mulai pelan-pelan membawa para murid untuk mengetahui, mereka dengar dari orang sebenarnya Yesus atau anak manusia dalam kitab Matius. Yesus itu siapa sih? Nah, lalu bagaimana jawaban para murid? Di dalam Matius 16:14, murid-murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Teman-teman, Anda perhatikan kalimat yang di-highlight. Ada yang mengatakan. Ada juga yang mengatakan. Ada pula yang mengatakan Yohanes, Elia, Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Teman-teman, seandainya Anda ada di posisi para murid, lalu Yesus bertanya kepada kita, kata orang, siapakah aku? Wah, kalau kita tidak tahu apa kata orang tentang Yesus, mungkin selama ini kita bergaul di tempat yang salah. Karena kita tidak pernah mendengar sedikit pun sepanjang 1 minggu tentang Yesus. Mungkin kita salah tempat. Oh, teman-teman sekalian, hari ini pengenalan kita akan Tuhan berdasarkan apa? Apakah sekedar kata orang? Murid-murid mengenal Yesus saat ini di Matius 16 juga adalah dari kata orang. Karena kita tahu di Matius 16 yang bisa jawab benar itu hanya 1 murid, yaitu Petrus. Itu pun Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, Bapa yang memberitahukan kepadamu. Atau lebih tepatnya Bapa yang mewahyukan kepadamu soal dia adalah Mesias. Soal Yesus adalah Mesias. Kalau Bapa tidak mewahyukan, maka murid-murid juga tidak tahu. Iya kan? Nah, artinya di dalam Matius pasal 16, murid-murid masih mengenal Yesus sebagai dari apakah kata orang. Murid-murid mengenal dia dari ada yang mengatakan. Murid-murid mengenal dia dari ada juga yang mengatakan. Murid-murid yang bersama dengan Yesus siang dan malam mengenal dia dari ada pula yang mengatakan. Saudara-saudari, teman-teman yang dikasihi Tuhan,
Siang hari ini semoga ayat ini bisa berbicara kepada kita. Khususnya di dalam kitab Matius 16 ayat 13. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan? Apa kita hanya berhenti di kata orang? Apakah kita hanya mengenal dia berdasarkan khotbah-khotbah di gereja? Apakah teman-teman hanya mengenal dia berdasarkan apa yang Anda dengar di Kefas Online Service? Apakah teman-teman hanya mengenal dia berdasarkan cerita sekolah minggu itu pun dulu? Maka kalau hanya sampai demikian, dalam status ini, kita masih sama dengan para murid. Ada yang mengatakan, ada juga yang mengatakan, ada pula yang mengatakan. Itu ibarat, oh kakak A mengatakan ini, gembala A mengatakan ini, pendeta A mengatakan ini, bapak B mengatakan ini. Oh, teman-teman sekalian, mari kita lihat. Bagi orang-orang Yahudi, Yesus ada dua golongan. Bagi orang Yahudi yang menentang dia, Yesus hanya seorang tukang kayu. Bahkan lebih jauh lagi, dia tukang kayu yang miskin dari Nazaret. Dia anak Yusuf. Dan orang-orang Yahudi berkata dia hanya seorang manusia. Itulah sebabnya dalam kitab Matius kita bisa menemukan orang-orang Yahudi berusaha keras untuk membunuh dia. Bahkan apa? Di dalam ayat Matius pasal 12. Haleluya. Oh, di sana dikatakan, ketika Yesus telah mengerjakan mujizat, oh haleluya, ada orang yang disembuhkan. Namun, di sana juga ada orang yang mengatakan dengan kuasa Beelzebul dia menyembuhkan orang. Orang-orang Yahudi yang menentang dia tidak percaya dia adalah Tuhan. Hanya seorang manusia. Namun, bagi orang yang percaya, orang yang bukan percaya, orang yang menyukai dia. Jadi orang Yahudi itu tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi sebagian orang Yahudi. Saat itu, nyaris semuanya tidak percaya dia adalah Tuhan. Orang-orang yang menyukai dia, menyukai ajarannya, menyukai personnya, berkata dia adalah salah seorang nabi. Seperti Elia, Yeremia, atau Yohanes Pembaptis. Nah, inilah yang didengar oleh para murid. Ada yang bilang dia hanya tukang kayu. Ada yang bilang dia nabi. Teman-teman, apakah Anda salah satu dari orang Yahudi? Tentu, kita bukan orang Yahudi. Tapi apakah pengenalan kita sama dengan orang Yahudi? Oh, dia tukang kayu. Oh, dia lahir 2000 tahun yang lalu di dalam palungan. Oh, dia itu nabi kayaknya ya. Oh, teman-teman sekalian, sampai di sini semoga Tuhan pelan-pelan berbicara kepada kita. Apakah pengenalan kita sama dengan orang Yahudi? Tidak perlu dijawab. Semoga jadi perenungan kita secara pribadi. Saya maju lagi. Kini menurut orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak percaya. Orang kafir generasi terdahulu berkata bahwa dia adalah seorang revolusioner atau agama atau filsuf yang luar biasa. Karena kata-katanya itu ada yang meneduhkan, kata-katanya ada yang menyadarkan orang, maka dia sepertinya adalah orang yang membawa agama baru. Dia sepertinya orang yang membawa satu aliran yang baru. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 11, murid-murid disebut orang Kristen atau Kristianos, pengikut Kristus. Lalu karena orang menganggap bahwa dia adalah sebuah revolusioner agama, maka orang menganggap, oh Kristen ini aliran baru. Nah, walaupun sebenarnya kata Kristen di dalam Alkitab adalah pengikut Kristus. Nah, selanjutnya ada juga yang berkata bahwa dia adalah salah seorang hamba yang mengorbankan dirinya sendiri. Ini agak alkitabiah karena diambil dari kitab Filipi pasalnya yang kedua. Ya kan? Ada orang yang berkata dia adalah seorang hamba yang mengorbankan diri. Bahkan lebih lengkap. Ada yang berkata dia adalah revolusioner agama, filsuf. Dia adalah orang yang bermoral, atau dia juga adalah hamba yang berkorban. Dengan kata lain, kita bisa menerjemahkan orang-orang menganggap dia hanya sebatas orang yang baik. Hanya sebatas orang yang memiliki kata-kata bijak. Teman-teman sekalian, apakah kita memiliki pengenalan seperti orang-orang yang tidak percaya ini? Kita hanya menganggap, oh kita hanya suka kitab-kitab Amsal. Karena penuh dengan kata-kata bijak. Dijadikan status. Bahkan ada yang suka jadikan Alkitab sebagai status dengan pasangannya. Oh, aku selalu mengingat kamu di dalam
aku. Wah, Alkitab hanya menganggap Alkitab sebagai isi dari kumpulan kata-kata bijak arah kepada setiap kita. Saya maju lagi. Kata Yesus sendiri. Siapakah dia? Ini kata Yesus sendiri loh. Dia berkata bahwa dia adalah putra Allah. Dia juga menerima penyembahan manusia terhadap Allah karena dia sendiri memberitahu orang bahwa dia adalah putra Allah. Putra Allah adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Dan juga Ibrani pasal 1 ayat 2. Hari ini dia berbicara kepada kita melalui putranya. Maka putra adalah Allah. Karena itu dia menerima penyembahan manusia terhadap Allah. Yang berikutnya, perbuatannya membuktikan perkataannya. Dia berkata dia adalah putra Allah. Dia bisa menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Dia meneduhkan badai, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan dia yang mati pun bisa bangkit. Semua perbuatannya membuktikan dia adalah Allah. Tapi bukankah ini kita dengar di sekolah minggu? Percayakah Anda bahwa dia adalah Allah? Percayakah Anda bahwa firman adalah Allah? Atau kita hanya mendengar kisah ini sebagai kisah? Kita hanya mendengar ini ketika sekolah minggu. Sekarang, hari ini, percayakah kita bahwa dia adalah Allah? Mari saya maju terlebih dahulu. Sekarang apa kata Alkitab tentang dia? Perjanjian Lama berkata bahwa dia adalah Allah. Di dalam Yesaya 7 ayat 14, dia disebut Immanuel. Yesaya 9 ayat 5 mengatakan bahwa seorang anak telah lahir dan namanya akan dipanggil Allah yang perkasa. Seorang anak telah lahir. Kita tahu dia telah lahir. Tapi tahukah kita bahwa dia adalah Allah yang perkasa? Tahukah kita bahwa yang lahir ini adalah Allah yang perkasa? Yang dia adalah bayi yang lahir di dalam palungan. Siang ini kita harus tahu dia yang lahir adalah Allah yang perkasa. Maju lagi. Mika pasal 5 ayat 1 mengatakan, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Perjanjian baru juga memberitahu kita lebih jelas bahwa dia adalah Allah dan dia adalah juga putra Allah. Dia adalah putranya yang tunggal di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah, teman-teman sekalian, kita telah melihat pandangan dari orang Farisi, orang yang tidak percaya atau orang kafir, kata Yesus sendiri, dan kata Alkitab tentang dia. Kini, teman-teman yang dikasihi Tuhan, menurut sejarah, 2000 tahun yang lalu, sejarah Kristenan membuktikan bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa tidak peduli bagaimana orang-orang di bumi ini menentang dia, dia selalu menang. Ini tercatat di dalam 4 kitab Injil, bagaimana Yesus menghadapi para penentangnya. Bahkan hari ini, meskipun orang-orang menentang dia, meskipun orang-orang coba di dalam kitab Kisah Rasul, Anda yang baca kitab Kisah Rasul, Anda sangat tahu, kitab Kisah Rasul mulai dari pasalnya yang ke-7, orang-orang pasal ke-6, orang-orang mulai melakukan penindasan kepada orang Kristen. Tapi orang Kristen, para pengikut Kristus, bukannya habis, justru malah makin bertambah. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai kepada teman-teman dan saya hari ini. Bagaimanapun orang menentang dia, dia selalu menang. Kenyataan bahwa keadaan para pemberita Injil hari ini membuktikan bahwa dia adalah Allah. Teman-teman sekalian, bukankah hari ini kita telah tahu bahwa Injil sudah sampai ke banyak tempat di seluruh dunia? Banyak orang yang mau pergi menjadi penginjil. Wah, bahkan banyak juga kakak-kakak yang membimbing kita mau menjadi seorang sepenuh waktu, mempersembahkan dirinya bagi Allah, dan sampai hari ini mereka masih hidup atas penjagaan dan atas belas kasih Tuhan. Oh, teman-teman sekalian, hal ini membuktikan sejarah Allah dan sejarah manusia membuktikan dia adalah Allah. Sekarang, teman-teman sekalian, Matius 16 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Matius 16 ayatnya yang ke-15. Anda boleh open microphone. Mari kita baca dengan bersuara agar kita boleh kembali berkonsentrasi. Mari kita baca sama-sama. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu?
"Siapakah aku ini?" Sekali lagi, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Teman-teman yang dikasihi Tuhan, siang hari ini Yesus bertanya kepada Anda, "Tetapi apa katamu?" Oh, teman-teman sekalian, apa katamu? Menurut Anda, siapakah Yesus ini? Menurut saya, menurut kita, siapakah Yesus ini? Saudara-saudari, hari ini banyak orang yang merayakan dia lahir. Banyak orang yang merayakan dia sudah. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Tentu minggu depan Kefas juga akan membahas makna di balik kelahiran Tuhan. Haleluya, semoga Anda tidak melewatkan poin itu. Namun, sudahkah kita mengenal siapakah dia? Sudah kita mengenal siapakah yang lahir itu? Bukan hanya kita, teman-teman sekalian. Di dalam Alkitab ada Rasul Paulus. Yang di pasal 9 namanya adalah Saulus. Ketika dia bertemu dengan Tuhan di dalam pasal 9, dia juga bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dia bertanya, "Tuhan, siapakah engkau?" Saudari, Paulus bukan orang kemarin sore dalam soal hukum Taurat. Paulus bukan orang yang tidak percaya berubah menjadi percaya. Paulus bukan orang yang tidak mengenal menjadi mengenal. Tetapi sebelum Tuhan menampakkan diri kepada dia, mari kita lihat background Paulus. Di dalam kitab Kisah Rasul 22 ayat 3, dia adalah orang Yahudi, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita atau hukum Taurat. Bahkan dia giat bekerja, dia giat melayani Allah. Selanjutnya, di dalam Galatia 1 ayat 14, di dalam agama Yahudi, Paulus berani berkata, "Aku jauh lebih maju." Adakah di antara kita siang ini yang berani berkata di dalam pembacaan Alkitab, "Saya jauh lebih maju"? Di dalam berdoa, "Saya jauh lebih lama"? Mungkin tidak ada yang berani, saya pun tidak ya, karena mungkin ada teman-teman yang baca pasal lebih banyak dari saya. Nah, tetapi Paulus berani berkata dalam kitab Galatia 1 ayat 14, "Dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju." Oh, jauh, bukan hanya lebih maju, jauh lebih maju. Bahkan dikatakan sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat. Sangat rajin. Saudara-saudari, tetapi Paulus yang orang Yahudi, dididik di bawah pimpinan Gamaliel, dia giat melayani Allah. Dalam agama Yahudi dia jauh lebih maju. Namun menarik sekali. Di dalam pasal 9 ayat 5, ketika dia bertemu dengan yang dia katakan dia layani, ketika dia bertemu dengan yang menurunkan hukum Musa, ketika dia bertemu dengan yang menurunkan 10 perintah Allah, dia tidak kenal. Dia malah tanya, "Siapakah engkau?" Saudara-saudari, Paulus kurang rohani apa? Paulus kurang rajin apa? Paulus kurang melayani apa? Paulus kurang baca Alkitab perjanjian lama. Saat itu perjanjian lama ya. Paulus kurang baca Alkitab apa? Mungkin dia begadang baca Alkitab. Karena dia mengatakan, "Saya jauh lebih maju." Dalam pelayanan, kalau kita pelayanan seminggu, mungkin hari Tuhan ya, hari Minggu kita mungkin ibadah 3 kali. Mungkin Paulus di sinagoga 7 kali. Atau mungkin 14 kali. Karena dia berkata, "Aku jauh lebih maju daripada saudara-saudaraku." Kurang apa, saudara-saudari? Mungkin kalau kita mengatakan saya rajin pelayanan, Rabu, Kamis, Jumat pelayanan. Ya kan, mungkin kalau kita seminggu 7 kali. Mungkin dia sudah seminggu 28 kali. Kalau dia berkata, "Aku sangat giat, aku sangat rajin." Oh, kurang apa, saudara-saudari? Kurang pinter apa Paulus? Dia dididik di bawah Gamaliel, orang yang ahli Taurat saat itu. Tapi dia berkata, "Tuhan, siapakah engkau?" Dari sini kita bisa melihat segala doktrin, segala pengajaran, segala hal yang diterima Paulus adalah dari kata orang. Sehingga itu dia ketika dia bertemu langsung dengan Tuhan, dia bertanya, "Tuhan, siapakah engkau?" Siapa engkau? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita hari ini seperti Paulus, walaupun mungkin tidak serajin Paulus. Kita mungkin baca Alkitab, kita mungkin pelayanan, kita mungkin giat melayani Tuhan, kita menjadi orang Kristen sekian lama. Tapi pernahkah kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi?
Paulus pernah mengalami dan faktanya Paulus tidak mengenal siapa Tuhan. Walaupun dia menguasai hukum Taurat, dia menguasai ajaran Musa, dia menguasai adat istiadat orang Yahudi. Faktanya Paulus tidak mengenal siapa Tuhan. Saudara-saudari, semoga ini menyadarkan kita. Kalau kita jadi orang Kristen, sekian tahun karena keluarga kita Kristen, kita melayani pemusik, singers, kita mungkin juga main rebana, kita mungkin buat perayaan. Hari ini orang sibuk perayaan Natal ya. Oh, kita hadir di dalam banyak ibadah. Namun mungkin saudara-saudari, teman-teman sekalian, kita juga bertanya, Tuhan, siapakah Engkau? Karena mungkin kita juga tidak mengenal siapa Dia. Sekian tahun menjadi orang Kristen, mungkin ketika Tuhan bertemu dengan kita bertemu dengan Tuhan, kita bertanya, Tuhan, siapakah Engkau? Karena faktanya Paulus mengenal Alkitab, tapi dia masih bertanya, siapakah Engkau? Saudari, selanjutnya nanti akan kita simpulkan. Mari kita terus sambil berdoa. Mari kita baca di tempat kita masing-masing, Kisah Rasul 9 ayat 17 sampai 18. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyeru aku supaya engkau dapat melihat lagi, dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Ia dapat melihat lagi. Lalu ia bangun lalu dibaptis. Teman-teman sekalian, Kisah Rasul 9 ayat 17 adalah kelanjutan dari serangkaian lanjutan dari pasal 5. Di pasal 5, Paulus berkata, Tuhan, siapakah Engkau? Setelah dia bertemu dengan Tuhan, apa yang dialami? Dia menjadi buta. Teman-teman sekalian, kalau kita berdoa di hadapan Tuhan terhadap bagian ini, mungkin kita menjadi orang Kristen, tapi kita orang Kristen yang buta. Secara fisikal memang kita bisa melihat, tetapi secara rohani mungkin kita buta. Pernahkah dalam kehidupan Anda menyalahkan pengaturan Tuhan? Pernahkah dalam kehidupan kita lebih bersandar pada teman daripada kepada Tuhan? Pernahkah dalam kehidupan kita lebih banyak mencari jalan keluar sendiri daripada berdoa meminta pimpinan Tuhan? Pernahkah kita di dalam kehidupan kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman kita? Ada jam kosong jalan, ada jam kosong nongkrong, ada jam kosong push rank, ada jam kosong nonton Netflix, daripada kita menghabiskan waktu ekstra untuk bersekutu dengan Tuhan. Teman-teman sekalian, mungkin kita menjadi orang Kristen, namun kita menjadi orang Kristen yang buta, seperti Paulus. Dia begitu rajin, dia begitu pelayanan, dia begitu ngotot terhadap agama Yahudi, dia begitu yakin, dia begitu ngotot akan hukum Musa. Tapi pada faktanya, dia buta. Teman-teman sekalian, apa kita adalah orang Kristen yang melihat, atau kita juga adalah orang Kristen yang buta? Kalau hari ini kita hanya sekedar mendengar kata orang dan tidak berusaha secara pribadi mencari siapa Tuhan, tidak berusaha dan tidak ada keinginan untuk mengalami Tuhan, maka seumur hidup kita menjadi orang Kristen yang stagnan. Kita menjadi orang Kristen yang buta. Kita menjadi orang Kristen yang tidak mengenal siapa Allah. Sekian kali Natal, teman-teman sekalian, tetap kita buta. Karena kita hanya mendengar dia lahir dari orang. Kita hanya mendengar dia lahir dari cerita di sekolah minggu. Tapi kita tidak mempercayai, kita tidak mengalami secara pribadi dia yang lahir. Bahkan dia yang mati dan dia yang bangkit. Sehingga apa? Tahun demi tahun, perayaan demi perayaan, pasca Natal tetap sama. Tidak ada yang berubah. Kita tetap kita, Tuhan tetap Tuhan. Pengenalan kita seperti ini, tahun depan pun seperti ini. Begitu sedikit. Oh, teman-teman sekalian, kalau hari ini kita pasti bisa menginjak bulan Desember di akhir tahun 2021, ini kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Saya maju lagi dengan cepat karena waktunya sudah habis ya. Seolah-olah ketika itu juga ketika Paulus mendapatkan penumpangan tangan dari Ananias, seolah-olah selaput gugur dari matanya dan ia dapat melihat, lalu ia bangun dan dibaptis. Saudari, mungkin selama ini ada selaput yang menutupi mata kita, sehingga kita tidak bisa mengenal dia secara pribadi. Lalu,
bagaimana dengan sikap kita? Teman-teman sekalian, percaya pada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan kedamaian di dalam batin. Hidup kita bisa berubah, bahkan kita bisa disembuhkan dari berbagai penyakit baik jasmani maupun rohani. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Berpaling kepadanya dan bertobat. Hari ini, detik ini, kita masih bisa bernafas. Kita perlu berpaling kepadanya, segera bertobat. Kita perlu kembali bertobat atas apa yang sudah kita kerjakan yang tidak berkenan. Kita bertobat tidak bijaksana mengatur waktu. Kita bertobat hanya mencari Tuhan dari kata orang. Lalu kita mulai menerima dia dan percaya kepadanya. Terakhir kita mengikuti dia, yaitu kita melayani Tuhan. Bagaimana langkah yang lebih praktis lagi? Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 16, Paulus juga berkata, dan ini tercatat dalam Alkitab, dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Paulus berbicara ini kepada orang-orang yang ada mendengar, mengerti, memahami pada saat itu. Dia tidak sedang berbicara kepada anak-anak. Dia sedang berbicara kepada orang yang bisa mengerti perkataannya. Dia berkata, mengapa engkau masih ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Hari ini teman-teman yang dikasihi Tuhan, sudah sebanyak apa kita mengenal dia? Apakah hanya dari kata orang? Atau Anda damba mengalami dia secara pribadi? Kalau Anda damba punya pengalaman terhadap dia, langkah pertama setelah kita percaya adalah kita perlu dibaptis. Mengapa demikian? Karena melalui kita percaya, Allah masuk ke dalam kita. Tapi melalui kita dibaptis, kita yang masuk ke dalam Allah. Sehingga Allah tinggal di dalam kita tinggal di dalam dia, kita saling huni, dan di sana kita bisa mengalami Allah dengan ribi-riil di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya dari pemberitaan siang hari ini kita nampak Allah damba kita mendekat kepadanya. Tetapi kalau kita hanya mendengar dia dari kata orang, pasti kita tidak mau sering-sering mendekat kepada dia. Maka mari kita mengambil langkah sama seperti Paulus. Dia buta, meskipun dia adalah orang yang begitu kuat di dalam pelayanan, namun faktanya dia tidak kenal siapa Allah. Kalau hari ini kita tidak lebih daripada Paulus, maka kita juga pasti buta. Maka untuk itu, saya telah mengambil jalan ini. Teman-teman yang lain, ada yang juga menerima baptisan, juga mengambil jalan ini, sehingga melalui dibaptis. Tadi kita sudah baca di dalam Kisah Rasul pasal 9. Seolah-olah ada selaput yang gugur dari matanya. Oh, saudari, Paulus bangun lalu dibaptis. Dia masuk ke dalam Allah, dan sejak hari itu terjadi perubahan yang besar pada hidup Paulus. Dambakah Anda menjadi seperti Paulus? Tentu kita belum membunuh jemaat, ya kan? Kita bukan bunuh-bunuhin orang. Artinya dalam pelanggaran kita sedikit lebih baik, karena kita belum pernah bunuh orang, ya kan? Namun, saudari, Anda bisa melihat bagaimana hidup Paulus yang begitu parah berubah menjadi begitu dekat, akrab dengan Tuhan. Dambakah Anda punya kehidupan yang sama? Haleluya. Semua kita damba, maka mari kita mengambil jalan ini untuk percaya dan untuk dibaptis, sehingga kita bisa mengenal dia secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami agar kami bisa mengenal dirimu secara pribadi. Kami tidak mau hanya mendengar dirimu dari kata orang, cerita orang, kisah orang. Namun kami mau mengalami Allah yang hidup secara pribadi, mengubah kehidupan kami, sehingga kami tahun demi tahun tidak tetap sama, namun kami diubah hari demi hari. Jadi serupa dengan Dikau, dengan gambarmu, sehingga di mana kami hidup, kami bisa mengekspresikan Tuhan. Kami menjadi sahabat Allah. Bahkan di dalam setiap doa dan persekutuan, kami mendapatkan Allah makin bertambah ke dalam kami. Kami makin mendekat kepada Allah, sehingga Allah juga makin dekat kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita. Saya serahkan kepada tim yang melayani selanjutnya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari dan teman-teman semua. Firman yang telah disampaikan oleh Kak Elohim adalah firman yang sangat ini yang menguatkan kita gitu. Bahwa hari ini
Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak hanya mendengarkan gitu katanya gitu kan, tetapi kita perlu suatu pengalaman. Kita perlu mengalami Tuhan itu sendiri gitu. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman kepada Kak Renat. Kami persilakan. Oke, Firman, selamat siang semua. Tadi firmannya sangat baik ya. Kalau gitu sebelum kita masuk ke pengumuman, kita foto bersama ya. Kita boleh buka kamera bagi yang tidak berhalangan ya. Saya hitung 1 sampai 10 untuk proses buka. Di layar saya ada 2 slide ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, masih bisa buka silahkan, tapi jangan ditutup ya. Jadi biarlah kita telah mendengar bagaimana siapakah Yesus, dan menjadi orang-orang yang betul-betul menerima firman ini dan bersuka cita. Mari kita tunjukkan wajah yang sukacita. Ya, saya akan hitung 1 sampai 3 untuk layar pertama. Ya, mari rapikan rambutnya. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke, layar yang kedua. Saya lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Itu Tuhan ya. Jadi demikian fotonya. Siang ini pengumuman tidak banyak, ya, tapi mungkin hanya mengingatkan ya bagi teman-teman yang masih ingin bergabung dalam pembacaan Alkitab ya, dimanapun Anda, ada yang dari luar Jabodetabek juga boleh, silahkan hubungi admin ya yang ada sudah menghubungi Anda di 0851 5899 2718 ya. Juga bisa hubungi kalau ada masalah ya seperti minta dalam hal doa, pergumulan apa ya bisa didoakan oleh tim Kefas, bisa hubungi adminnya. Lalu berikutnya adalah minggu depan kita tetap ada Kefas online service jam 1 siang. Kita akan membahas mengenai kelahiran Tuhan. Ya, jadi boleh diundang teman-temannya supaya kita makin jelas ya, bukan hanya seperti tadi kata Elohim ya. Banyak orang hari ini mengenal atau bahkan juga merayakan. Tapi apakah sudah dengan benar atau tepat mengenalnya atau hanya sekedar ikuti euforia saja ya. Jadi minggu depan jam 1 siang boleh kembali undang teman-temannya, berikan link ini, kalau Anda terberkati, biarlah mereka juga bisa terberkati. Ya, demikian pengumuman siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada MC. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk pengumumannya yang telah disampaikan oleh Korenat ya. Selanjutnya kita akan memasuki dalam sesi pemecahan roti. Pada Lukas ayat 22 yang 19 katakan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatkanlah ini menjadi peringatan akan aku. Pada Lukas 22 ayat 20 mengatakan, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin, puji Tuhan. Untuk saudara-saudari dan teman-teman semua yang di rumahnya ada roti dan cawan, mari kita sama-sama memecahkannya. Tapi sebelum kita memecahkannya, kita perlu ada suatu doa kepada Tuhan. Mari kami mengajak teman-teman dan saudara-saudari semua untuk berdoa. Kami akan memimpin yang pertama. Setelah itu teman-teman yang di Zoom boleh ikut berdoa juga ya bersama-sama dengan kami. Amin. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas karya penebusan yang Kau, oh Tuhan, yang Kau buat kepada setiap diri kami, sehingga hari ini dosa-dosa kami telah Engkau ya Tuhan telah tebus melalui mati di kayu salib ya Tuhan. Darah-Mu ya Tuhan telah tercurah untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, layakan kami ya Tuhan hari ini, supaya kami bisa menikmati, memakan, dan meminum cawan ini. Sungguh terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus.
Oh Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan roti dan cawan ini Tuhan sebagai lambang ya Tuhan atas kematian Engkau Tuhan di kayu salib ini Tuhan. Karena ya Tuhan, kami ya Tuhan juga dapat ya Tuhan memecah-mecahkannya Tuhan dan meminum cawannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang dalam nama-Mu kami dapat mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Sambil memecahkan roti, kita menyanyikan kidung ya. Kidung yang berikutnya. Manusia di sisimu pada malam itu membawa niat yang khusus susahkan hatiku. Kau pesan waktu itu ingatlah padaku. Ini kami berhimpun datang mengingatku. Cawan murka yang pahit kau minum bagiku. Lebah maut yang ngeri kau tempuh bagiku. Dahsyat kau di Golgota ditinggalkan Allah. Tuhan, aku bersyukur kau tak kulupakan. Menyesal jiwamu bagai ombak bergelora menerjang dirimu. Di sanalah terdapat kasih-Mu untukku. Kami duka pun suka datang mengingatmu. Kami kau telah bangkit dari buah bukar. Duduk di kanan Bapa jadi pala gereja. Karena Kau diterima jiwa raga selamat. Kini kami terkadang datang mengingatmu. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari dan teman-teman semua. Saya mengajak kita untuk memproklamirkan ya bait 1 dan 2. Di mana bait 1 saudara dan bait 2 saudari. Bait 1 mari saudara. Manusia di sisimu pada malam itu membawa niat yang busuk, susahkan hatimu. Kau pesan waktu itu ingatlah padaku. Kini kami berhimpun datang mengingatmu. Mari ayat 2 yang saudari. Cawan murka yang pahit, kau minum bagiku. Lembah maut yang ngeri, kau tempuh bagiku. Kasihan di Golgota, ditinggalkan Allah. Tuhan, aku bersyukur, kau tak kulupakan. Amin. Pada Roma 8 ayat 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Puji Tuhan, sebagai anak-anak Allah kita perlu menyeru ya Aba, ya Bapa. Amin. Mari saudara-saudari dan teman-teman semua, kita berdoa menyeru menyembah Bapa kita. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan kidung menyembah Bapa.
apresiasikan di tengah hujan pimpinan putra, kau semayap kekal nikmat hujan. Amin, puji Tuhan. Setelah itu mari kita bersatu di dalam doa untuk menyembah Bapa kita. Kami akan memimpin kita di dalam doa. Amin. Ya Aba, ya Bapa. Amin. Ya Aba, ya Bapa. Oh ya Aba, ya Bapa. Ya kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Kau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Sehingga pada hari ini ya Bapa, kami telah bisa, oh Tuhan, oh ya Bapa, sehingga kami hari ini bisa berbagian menjadi anak-anak Bapa. Ya Aba, ya Bapa, dapatkan kami ya Bapa sebagai anak-anak yang selalu taat dalam kehidupan kami. Ya Aba, ya Bapa, dapatkan kami ya Tuhan untuk terus mengasihi Bapa. Amin. Amin. Demikian ibadah kita pada siang hari ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung boleh di resen ya untuk pertama kali gitu. Apakah ada? Artinya sudah pernah hadir semuanya. Amin. Demikian ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengajak saudara-saudari dan teman-teman semua untuk membuka mic atau videonya sambil mengatakan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Amin. Terima kasih untuk berita firman-Nya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih.